Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Royal Channel. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin sedikit berbagi sharing tentang apa yang saya ketahui tentang BMS teman-teman. Bagaimana kita memilih BMS, apakah kita memilih separated pot atau common pot. Untuk lebih jelasnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasinya, simak terus video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, ini ada dua buah BMS ya teman-teman. BMS ini sekilas terlihat sama. Jadi BMS itu adalah baterai management system. Ya, ini suatu alat modul yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi baterai agar baterai itu bisa digunakan atau bisa bekerja secara optimal dan awet. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing dengan BMS ini ya, sudah sering digunakan di mana-mana lah ya. Nah, penggunaan BMS sendiri menurut saya ini menurut saya, pendapat saya pribadi ya, itu sangat disarankan teman-teman, sangat disarankan, terutama pada baterai 18650 atau baterai yang biasa kita kenal dengan baterai lithium ya, baterai lithium ion aslinya itu, cuman lebih dikenal sebagai baterai lithium. Nah, untuk baterai lithium ini atau baterai lithium ion ini sangat disarankan menggunakan BMS teman-teman, karena pengalaman saya pribadi pernah 2 kali saya coba cas tanpa menggunakan BMS. Hasilnya ya begitu overcharge langsung mati teman-teman, sudah tidak bisa tertolong lagi. Ketika diukur tegangannya langsung 0. Saya tidak tahu ya untuk baterai Livco 4 apakah demikian juga, ketika overcharge langsung mati atau over discharge langsung mati. Tapi untuk baterai lithium ion, setahu saya atau dari pengalaman yang saya alami, ini ketika overcharge langsung mati teman-teman. Jadi penggunaan BMS ini sangat disarankan, terutama untuk baterai lithium ion. Nah, bagaimana kita bisa menentukan BMS apa yang sebaiknya kita pilih, apakah BMS yang common pot atau yang separated pot? Sebelumnya tentu teman-teman tahu ya, baterai BMS, untuk BMS yang common pot itu dia menggunakan satu jalur saja, satu jalur, baik untuk pengecasan maupun pengurasan. Jadi saat dicas melalui jalur ini, saat dikuras juga melalui jalur ini. Berbeda dengan yang common pot. Maaf, untuk yang separated pot, maka separated pot ini jalurnya berbeda teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya ya. Untuk cas ini di sini, lewat sini, sedangkan untuk discharge lewat yang sini teman-teman. Ini untuk discharge, ini untuk cas. Nah, sebaiknya kita menggunakan atau bagaimana kita menentukan kita pakai yang common pot atau yang separated pot. Sekali lagi, ini pendapat saya ya teman-teman, karena common pot ini hanya ada satu jalur, maka menurut saya BMS ini lebih baik digunakan pada alat-alat yang pada saat pengurasan dan pada saat pengisian ini tidak terjadi bersamaan. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti motor listrik misalnya, sepeda listrik atau motor listrik. Maka ketika digunakan, dia tidak dalam posisi mengecas, dan pada saat dicas dia tidak dalam posisi digunakan. Jadi ini kan pada saat ngecas ya ngecas, pada saat
digunakan ya digunakan, dikuras ya dikuras, tidak dalam kondisi bersamaan. Kenapa demikian? Karena salah satu fitur dari BMS ini kan melindungi dengan cara cut off ya. Pada saat cut off, baik itu pada saat pengurasan maupun pengisian, pada saat cut off itu ada butuh waktu sekian detik untuk dia, butuh waktu tertentu ya untuk BMS ini bisa menyala kembali. Nah, ini tentu kalau digunakan pada alat-alat yang pada saat pengecasan maupun pengurasan ini bersamaan, tentu ini akan terjadi jeda waktu meskipun itu hanya sekian detik ya. Contohnya apa? Pada saat pengurasan maupun pengisian ini terjadi bersama. Contohnya baterai yang dipakai untuk panel surya. Maka pada baterai panel surya ini, atau pembangkit listrik tenaga surya yang sering teman-teman gunakan itu, pada saat digunakan ini tentu juga dia ngecas, jadi dia diberi beban juga dia dicas. Nah, ini jika terjadi salah satu itu cut off, entah pada saat dicas pengecasannya itu full sehingga cut off sebentar gitu. Nah, pada saat cut off ini tentu ini akan terjadi kayak mati sebentar lah, meskipun hanya sebentar ya, kadang itu nggak terasa, tapi itu akan bisa mempengaruhi performa dari alat-alat yang kita gunakan tentu. Contoh mungkin teman-teman ada yang menggunakan kulkas misalnya. Nah, ketika ada kedipan atau kedipan pada saat mati hanya sebentar saja, itu tentu juga membuat nggak baik ya, tidak baik untuk kulkas tadi. Ini salah satu contoh aja. Contoh lain mungkin kayak pada motor mesin. Tentu teman-teman tahu juga bahwa sekarang ini banyak juga teman-teman motor, baik itu mobil maupun motor yang sudah beralih menggunakan baterai lithium. Nah, pada saat menggunakan motor itu tentu pada saat digunakan ini kan juga ngecas ya bersamaan, kayak motor mesin maupun mobil, bukan motor listrik ya, motor mesin maupun mobil mesin, bukan mobil listrik. Ini tentu pada saat digunakan ini juga dia ngecas pada waktu yang bersamaan. Nah, untuk alat-alat yang seperti demikian, menurut saya lebih baik kita menggunakan yang separated pot seperti ini. Jadi di sini ada dua jalur, ada cas maupun discas, berbeda jalurnya. Jadi tentu pada saat ngecas terjadi full, maka yang di cut off hanya jalur yang ini. Dan pada saat discas, seandainya pada saat digunakan dan itu habis, maka yang terjadi cut off hanya pada jalur yang ini. Nah, nanti ini pada saat pemasangan ini bisa digabung teman-teman. Jadi nanti cut off-nya ini hanya salah satu saja. Misalkan pada saat digunakan dia juga ngecas, pada saat ngecas lewat sini, pada saat digunakan lewat sini. Nah, pada saat penuh tentu ini cut off, sedangkan yang di sini tetap nyala. Ini bisa digabung langsung, dijadikan satu gitu ya, dihubungkan dengan kabel gitu, sehingga tetap munculnya tadi satu, tapi masing-masing dari sini
akan berfungsi masing-masing. Pada saat discharge, maka yang berfungsi yang di sini, pada saat cas maka yang berfungsi yang di sini. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Jadi seperti itu sharing saya terkait BMS. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya cukupkan sampai sekian. Sampai di sini. Untuk teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang telah mendukung channel saya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, ikuti video-video saya. Saya harap video-video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya cukupkan sekian. Saya dari Real Channel. Assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.